Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertama. Tuh kan dibilangin kemarin jangan pilih yang melanjutkan. Kalian tetap ngeyel pilih yang joget-joget yang melanjutkan. Efeknya kayak gitu, udah terancam tahun 2025 pajak kita naik jadi 12%. You know, ini aku punya data. Ini ya, ini aku beli minyak totalnya 100 dus. Harga totalnya itu 1.531.000 guys. Aku kena pajak PPN 168.476. 168.476 ini menurutku gede loh ya. Ini yang barang-barang gede. Bagaimana dengan barang yang kecil? Nah, aku belanja total nih. Totalnya 241 ya. 241 aku kena pajaknya 23.903. Nah, jadinya aku bayarnya 241.300. Nah, guys, kalau nanti menjadi 12% betulan, maka pasti semua harga akan naik dan itu akan berlaku dari kamu ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya akan naik dan menjadikan uang kamu makin lama makin nggak berarti atau menyusut besarnya. Halo kawan-kawan, coba lihat video ini ya, teman-teman semua fokus sama video ini. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Itu video dari Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, partai yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Saya cuma ketawa aja. Ya betul juga siapa katanya Erlangga, berkelanjutan. Jadi termasuk juga kenaikan PPN. Sampai kemudian satu pendukungnya yang sangat keras selama ini, si Hotman Paris, juga mengkritisi nih. Ya sudahlah, Bang Hotman kan yang kemarin teriak-teriak mendukung, ya sudah dinikmati saja. Cuma sayangnya bisa ndak kebijakan itu hanya untuk pendukung-pendukung 02, 01 dan 03 nggak usah lah. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi ya seperti apa tanggapan netizen ya terkait dengan pernyataan dari Menteri Perekonomian ya Pak Erlangga yang akan menaikkan PPN guys ya, yang semulanya 10% lalu kemudian di tanggal 1 April 2022 naik menjadi 11%, dan di Januari 2025 nanti ya setelah seandainya Prabowo Gibran ini dilantik ya, itu ada kenaikan lagi, jadi PPN kita menjadi 12% ya. Nah harusnya ya menurut saya guys ya dikurangi bukan dinaikkan ya, karena di tahun 2023 ini kemarin banyak sekali yang rugi besar-besaran, banyak pula yang bangkrut guys ya. Mau jadi apa negara ini ya kalau tidak ada pengusaha ya. Dan kenaikan PPN ini juga direspon guys ya oleh salah satu pendukung dari Prabowo Gibran ya, yakni pengacara kondang Bang Hotman Paris. Jadi beliau menulis caption seperti ini: pajak naik lagi, hai kau-kau, jangan bilang rasain Hotman, sebab pajak naik maka harga produk dan jasa naik dan akhirnya rakyat yang bayar. Pelajaran bagi yang tidak sadar. Wow, ini maksudnya apa ya, pelajaran bagi yang tidak sadar ya. Apakah Hotman Paris jadi menyesal ya telah menjatuhkan pilihannya kepada 02, kita juga nggak tahu guys. Buat lo yang suka ngomong all in, dengerin nih, Menteri Perekonomian enak banget ngomongnya. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu karena keberlanjutan berbagai program pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN. Naik tuh tahun depan. Tapi bukannya ini belum pengumuman ya? Kok udah pede banget gitu menang? Apa memang udah tahu hasilnya seperti apa ya? Bahkan udah ada yang cetak foto tuh. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Setelah sebelumnya sempat ramai juga wacana subsidi BBM dialihkan ke makan siang gratis, dana bos diusulkan jadi sumber dana untuk makan siang gratis, dan lu masih ngomong all in, sakit lu. Jadi lagi rame nih soal PPN yang ada rencananya naik di tahun 2025 ya sebesar 12%. Mungkin kita bahas dari sisi historical PPN dulu kali ya.
Jadi, awalnya PPN itu yang berlaku adalah 10%. Itu tertulis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, itu PPN udah mulai naik 1%, yaitu 11% per 1 April. Jadi, umur PPN 10% ini lama gitu. Kita udah bertahan PPN 10% ini di 30 tahunan lebih gitu, dari 1980 sampai kemarin 2021. Dan kenaikan PPN 11% kala itu pun ya menuai polemik gitu, banyak yang vokal. Salah satunya ya Partai Buruh. Dan apabila jika memang ada rencana gitu ya di 2025 itu 12%, artinya umur PPN 11% ini sangat singkat. Jadi 2021 sampai 2025 4 tahun, dibandingkan dengan umur 10% tadi yang 30-an tahun, ini umur 11% 4 tahun. Artinya dari 2021 sampai 2025 itu kita PPN naik 2%. Ini menurut gue ya sangat singkat dibanding dengan umur PPN 10% tadi. Terus PPN itu kerasanya gimana sih buat kita? Jadi simpelnya gini, kalau setiap teman-teman jajan, belanja, itu pasti dikenakan PPN. Ada di struk belanjanya. Nah, di struk ini nih suka ada tulisan termasuk PPN, terus kayak di Indomaret aja ada PPN-nya. Jadi, kalau misalnya teman-teman melakukan pengeluaran, belanja gitu, jajan 200.000 dalam satu hari nih, itu dikenakan PPN 12%, itu harus mengeluarkan 24.000 untuk PPN. Dan nominal ini tuh sebenarnya bisa bertambah gitu, segimana teman-teman melakukan transaksi gitu. Gue pernah 1 bulan ngumpulin struk gue, terus gue hitungin nih semua PPN. Itu lumayan sih sebenarnya, dari 100.000 sampai 200.000 ada. Gitu ya, gue ngiseng aja itu. Dan menurut gue pribadi sih itu lumayan. Tapi sebenarnya kita sebagai warga negara ya harus taat pajak gitu, harus bayar pajak. Cuman yang menjadi tanda tanya adalah uang pajak kita ini kemana? Apakah berhasil dengan menggunakan uang pajak negara memberantaskan kemiskinan, terus meningkatkan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya? Kita juga harus kawal outputnya. Oke, mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama, 1, selagi gitu ya, uang pajak kita digunakan untuk membantu sesama rakyat gitu, uang-uang kita ini dikelola dengan efisien ya, lagi-lagi efisien, bukan pemborosan, untuk memberikan manfaat sesama, itu hal yang bagus. Dan yang kedua, perlu mempertimbangkan gitu ya, kondisi daya beli masyarakat kita yang saat ini mostly menengah ke bawah banyaknya. Itu banyak orang-orang yang pasti kerasa gitu apabila PPN ini dinaikkan. Ya menurut gue sih lumayan ya, 1% sedikit-sedikit, lama-lama numpuk gitu ya. Dan perlu diingat catatannya di sini adalah harga bahan pokok lagi naik pula gitu. Jadi ya lumayan. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan diskusi di komentar. Terima kasih. Oke guys, ini kalian dengerin ya, kenapa PPN ini mau dinaikkan ya. Sebenarnya ini tujuan yang baik ya, tujuan yang baik dari Prabowo Gibran sebagai salah satu bentuk untuk memberantas korupsi ya. Cara Prabowo Gibran ini untuk memberantas korupsi adalah dengan cara menaikkan gaji bagi para pejabat ya. Mulai dari hakim ya, jaksa, lalu kemudian pegawai negeri ya, kepolisian. Pokoknya aparatur-aparatur negara ya, pejabat-pejabat itu gajinya di bawah akan dinaikkan berkali-kali lipat demi untuk memberantas korupsi. Nah, anggarannya itu dari mana? Ya, anggarannya itu termasuk dengan menaikkan PPN ini ya. Rakyat yang dibebani ya untuk membayar PPN ya sebesar 12% kepada pemerintah untuk gaji bagi para pejabat-pejabat kita ya. Masuk akal juga apa yang dikatakan oleh abang ini ya. PPN itu ya yang pertama kan sebesar 10%, bertahan 30 tahun ya. Lalu kemudian di 1 April 2022 kalau nggak salah ya, dinaikkan menjadi 11% ya. Itu pun bertahan cuma 2-3 tahun ya. Dan sekarang ada rencana mau naikkan lagi sebesar 12% guys ya.
Ini nggak gila ya. 11% bertahan nggak lama ya, cuma 2-3 tahun, nggak ada nyampe 10 tahun ya. Tapi sekarang mau dinaikkan lagi menjadi 12% ya. Nah, saya curiga ya, jangan sampai dengan PPN yang naik sebesar ini ya, itu digunakan untuk biaya makan minum gratis. Ya, jadinya kita makan minum nggak gratis guys ya. Kenapa nggak gratis? Karena uangnya dari kita juga ya. Kita bayar PPN ya, uangnya itu dikasih ke pemerintah, lalu kemudian pemerintah kasih kita makan gratis. Nah, itu tidak gratis ya, kita bayar, cuman bayarnya lewat PPN. Ya, intinya selamatlah ya buat pemerintahan Prabowo Gibran, maju terus. Indonesia sudah menjatuhkan pilihan. Bahagia kali lah kalian itu ya, yang mendukung program keberlanjutan itu. Kadang-kadang iri juga aku ngelihat kalian itu, iri. Tapi selamat lah ya untuk kalian-kalian yang berhasil mendukung program keberlanjutan itu. Jangan sampai ku nampak instastory kalian hidup ini berat ya. Ku ketawain kalian 7 turunan nanti. Yang jelasnya selamatlah dulu menikmati presiden yang didukung oleh Israel laknatullah ya. Siapa itu yang mendukung program keberlanjutan? Selamat menikmati. Jangan lupa minum obat cacing, cuci muka, cuci kaki, gosok gigi. Biar sehat kalian. Siapa bilang untuk mencapai Indonesia Emas itu harus melalui proses dan perjuangan yang sangat keras? Mudah kok. Cukup datang ke MK, maka Indonesia Emas akan terjadi. Indonesia Mas Gibran, Indonesia Mas Kaisang, Indonesia Mas Bobi, bahkan nanti sampai Indonesia ke Mas Jan Etes. Simpel kan? Kawan-kawan, semua serba naik, pajak naik, listrik naik, semua naik. Yuk berjoget yuk. Kalian kelaparan ya kan? Yuk kita joget. Saya suka banget sih dengan joget-joget. Oke gas, oke gas, oke gas. Kalian kelaparan, banjir di mana-mana, bencana di mana-mana. Oke gasin aja. Pemerintah tidak hadir di situ. Yang penting oke gas dah. Yang penting kamu kan udah mendapatkan beras 5 kilo, uang 50.000, beras 10 kilo, ya kan? Oke gas, oke gas. Alhamdulillah, setelah Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo dan Mas Kaisang jadi ketua umum PSI, Mas Bobi jadi wali kota, menantunya Pak Jokowi di Riau. Nah, ini kelihatannya nanti menantunya Pak Jokowi yang perempuan mau maju jadi Bupati Sleman. Pokoknya alhamdulillah lah, semoga keluarga Pak Jokowi sehat semua dan sampai anak cucunya nanti jadi pejabat negara ini. Jadi kemarin saya juga milih Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi. Jadi memang saya nggak bisa lepas dari Pak Jokowi. Pokoknya I love you full. Dan saya dan pendukung-pendukungnya Pak Jokowi nanti mati pun kalau bisa ya di akhirat sama Pak Jokowi. Pokoknya hidup Pak Jokowi. Oke? I love you. Wah, ini sih harus kita dukung guys, nggak boleh. Pokoknya kita dukung ini, luar biasa sih. Habis ini istrinya Bobi ya, istrinya Bobi kita juga dukung ya. Pokoknya semua deh, pokoknya semua. Pamannya, kakeknya, neneknya, uyutnya, ini janin yang baru mau lahir juga kita dukung. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya all in. Awas aja kalau nggak, harus jadi pokoknya. Oke, saran saya ya untuk Pak Jokowi, ya kalau bisa gubernur, ini kan baru di daerah Jawa, daerah Sumatera ya. Kalau bisa bergeserlah ke daerah-daerah timur juga ya. Ya, semoga harapannya gubernur NTT ya, gubernur Maluku, gubernur Papua ya. Kalau bisa dari keluarganya Pak Jokowi ya. Entah itu anak atau mantu ya, intinya keluarga Pak Jokowi ya,
Semoga bisa menjadi gubernur NTT ya, gubernur Papua, gubernur Maluku ya. Sehingga lengkap sudah ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau bisa 30-an provinsi di Indonesia itu harus diisi oleh keturunan ataupun keluarga dari Pak Jokowi ini guys ya. Dengan begitu berarti kita berhasil ya untuk tetap melestarikan budaya nepotisme. Prabowo janji Indonesia ekspor pangan 2027. Hahaha. Food estate aja gagal, kata pengamat. Kalian percaya weh? Jujur, gua nggak percaya secara pribadi karena alasannya kalau kita lihat hampir 9 tahun di pemerintahan Pak Jokowi, kita gagal swasembada pangan. Bayangin, beras, gula, dan barang-barang pokok lainnya kita aja masih impor. Mau gimana? Terus apakah Prabowo nanti akan lebih baik dari Jokowi? Oh tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Dan yang paling utama adalah pupuk kita langka dan mahal. Jadi, ya. Program makan gratis merupakan program yang bombastis yang digaungkan oleh Prabowo dan Gibran semasa kampanye. Bagi saya tidak dipersiapkan dengan baik. Buktinya adalah bahwa tidak pastinya sumber anggaran yang nantinya akan dipakai untuk membiayai makan gratis yang bernilai triliunan rupiah. Dan kita boleh melihat bahwa di awal-awal kampanye, Prabowo dan Gibran itu sangat yakin bahwa mereka akan membiayai makan gratis ini melalui program hilirisasi. Namun kemudian mungkin mereka tidak yakin akan hal ini, sehingga mereka mulai memikirkan untuk menaikkan pajak. Tetapi pada akhirnya yang terakhir adalah mereka akan menggunakan dana BOS. Nah, dalam penggunaan dana BOS ini mungkin untuk negeri, sekolah negeri itu tidak terlalu bermasalah, mungkin juga bermasalah untuk siswanya, tetapi yang paling bermasalah itu adalah sekolah-sekolah swasta, karena mereka akan terganggu dengan pembayaran gaji dari guru-guru yang sangat bergantung kepada dana BOS. Itu berarti bahwa mereka akan menarik uang dari siswa lagi. Mungkin selama ini mereka menarik sedikit, tetapi dengan adanya penggunaan dana BOS, maka mereka mungkin saja akan menarik biaya lagi dari siswa. Dan itu adalah dampaknya seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini adalah program yang akan dikerjakan oleh seandainya nanti KPU akan mengumumkan Prabowo dan Gibran nanti sebagai presiden terpilih, dan itu adalah pilihan mayoritas masyarakat, dan mau tidak mau itu adalah pilihan yang harus dijalani, termasuk yang tidak memilih Prabowo dan Gibran seperti itu. Itu adalah pilihan, dan saya menduga ini pendapat saya, terserah penilaian Anda seperti apa. Program ini mungkin saja mirip-mirip dengan DP 0% dan juga program OKOC yang pernah dikampanyekan oleh Anies Baswedan bersama dengan wakilnya di DKI Jakarta, dan kita tahu itu endingnya seperti apa. Apalagi program ini dari tim suksesnya itu sudah mengatakan bahwa tidak semua siswa di sekolah itu akan mendapatkan makan gratis mulai dari tahun pertama. Mereka akan ada yang mungkin saja akan dapat makan gratis di tahun 2029. Dan kalau seperti itu, bagi saya efek jangka panjang yang didapat itu kemungkinannya itu sangat kecil. Dan yang ada adalah kita membakar triliunan rupiah untuk hal yang mungkin saja dampaknya kecil dibandingkan dengan mungkin memberikan beasiswa bagi anak-anak orang miskin untuk sekolah yang dampaknya itu jangka panjang dan seumur hidup, dan bisa memberikan dampak lagi bagi orang lain. Kira-kira bagi saya seperti itu. Terima kasih.
Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur, pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Kalau mindset atau pola pikirnya seperti ini ya, ketika ada yang ingin menjabat, kualifikasinya itu bukan diukur bagaimana kapasitasnya, kemampuannya ya, atau daya pikirnya, tetapi yang diukur adalah seberapa banyak Anda punya duit. Nah, kalau cara mengukurnya seperti itu ya, mau sampai kapanpun ya, negara kita akan diisi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak ya untuk berada ya di dalam jajaran pemerintahan kita ya, dari berbagai sektor ya. Dan jelas ini merugikan sekali ya, terutama kita rakyat kecil ya. Dan saya kembali lagi ya tentang kenaikan PPN ya sebesar 12% ya. Kalau toh itu terpaksa ya pemerintah harus menaikkan ya, harapannya semoga ya dengan PPN sebesar itu ya, pembangunan di Indonesia harus lebih hebat lagi ya dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ya. Jangan sampai PPN ini dipotong hanya untuk gaji para pejabat ya, untuk para elit ya, untuk kalian pesta kalian hura-hura ya, kalian pesta pora ya. Tetapi rakyat kecil yang harus sengsara ya membayarkan pajak buat kalian ya. Jangan sampai seperti itu. Gunakanlah untuk membangun negara, membangun bangsa kita ini ya, menyejahterakan rakyat, terutama banyak rakyat Indonesia yang masih hidup dalam garis kemiskinan ya. Bagaimana dengan anggaran-anggaran itu bisa mengangkat derajat atau memberikan fasilitas ya kepada orang-orang miskin ini untuk bisa keluar dari zona kemiskinan ya, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang sejahtera ya, bangsa yang maju ya. Untuk menjadi bangsa yang maju ya rakyatnya harus sejahtera dulu ya. Dan ya kita tinggal menikmati saja guys ya dengan PPN 12% ya. Jangan panik, jangan khawatir, solusinya adalah joget-joget. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya.